4, 3, 2, 1, go! Melawan musuh dengan mudah. Setelah tudung jubah si pemuda diturunkan, tampak seorang pemuda tampan dengan rambut hitam kemerahan dan mata merah yang menyala tengah tersenyum dengan santai. Pemuda tersebut kemudian menoleh ke belakang dan mengacungkan jempolnya ke arah Fang Yuan dengan senyuman. Bagus sekali kawan. Jika hanya ada dua orang pria di dunia ini, itu pasti kau dan aku. Ucap pemuda tersebut dengan sok akrab. Melihat ini, Fang Yuan tampak agak bingung dengan kedatangan tiba-tiba dan sikap sok akrab dari sang pemuda, tapi ia juga agak lega karena ia tahu bahwa pemuda ini ada di pihaknya. Sementara Fang Yuan dan yang lainnya agak bingung dengan identitas pemuda ini, Zi Bingyan tampak membelalakan mata saat melihat wajah pemuda tersebut, saat pemuda ini menoleh ke arahnya dan Fang Yuan. Kak Tianlei, ucap Zi Bingyan dengan pelan dan Tianlei tersenyum dengan hangat ke arahnya. Lama tak jumpa Zi Bingyan. Kulihat kau sekarang sudah sangat kuat ya. Aku ingin membuat reuni ini jadi panjang. Tapi, Tianlei berbalik dan menatap Ye Hao lagi sebelum ia menyelesaikan perkataannya. Tapi tampaknya aku harus menghabisi orang-orang ini dulu. Lanjut Tianlei. Ye Hao menatap Tianlei dengan dingin. Kawan, ini adalah masalah internal sekte kami. Siapa kau sampai berani ikut campur urusan sekte kami? Ucap Ye Hao dengan dingin. Tianlei tersenyum, ia lalu mengangkat pedang besarnya ke atas pundaknya. Dengarkan baik-baik. Istana Petir Utara memberi bantuan. Ucap Tianlei dengan keras sampai terdengar ke segala penjuru sekte. Semua murid yang ada di pihak tetua pertama yang mendengar kata-kata Tianlei segera panik karena pihak musuh telah mendapatkan bantuan dari kekuatan yang setara dengan sekte Es Agung. Sementara semua murid yang ada di pihak tetua kedua menjadi lebih bersemangat karena mendapatkan harapan. Xiao Hong, Ni Xian, Yuer. Tunjukkan kekuatan kita dan basmi para pengkhianat di sekte Es Agung ini. Ucap Tianlei lagi dengan keras. Ya. Xiao Hong, Ni Xian dan Yuer yang telah berpencar segera menjawab dan ikut dalam pertempuran untuk membantu murid sekte Es Agung yang lain. Setelah ketiga temannya menjawab, Tianlei tersenyum dan menatap Ye Hao lagi. Bisakah kita memulai pertarungan yang mudah ini? Ucap Tianlei dengan nada yang cukup sombong. Ye Hao menggertakkan giginya dan menatap Tianlei dengan dingin. Memangnya sudah sehebat apa kultivator sovereign bintang 6 sepertimu? Hah? Ucap Ye Hao dan dirinya beserta keempat temannya melesat ke arah Tianlei. Tianlei menoleh ke belakang dan menatap Zi Bingyan dengan senyuman. Bingyan, bantu si pria sejati ini untuk menyembuhkan lukanya. Sisanya serahkan padaku. Ucap Tianlei dan Zi Bingyan mengangguk dengan yakin tanpa meragukan kekuatan Tianlei sedikitpun. Setelah melihat anggukan kepala Zi Bingyan, Tianlei kembali melihat ke depan dan melihat kelima orang sebelumnya telah berada di depannya. Tianlei memegang pedang besarnya dengan kedua tangan dan mulai menebaskan pedangnya dengan kuat arah Ye Hao dan empat rekannya. Bang! Sebuah tebasan pedang yang tebal menebas tubuh Ye Hao dan keempat rekannya dan membuat darah mengucur di sana. Ye Hao dan empat rekannya melompat mundur dan melihat bekas tebasan yang cukup dalam di tubuh mereka. Anak ini cukup berkemampuan. Tapi kita takkan kalah. Ayo serang lagi.
Ucap Ye Hao dan mereka berlima pun melesat ke arah Tian Lei lagi. Melihat ini, Tian Lei hanya tersenyum. Ia memegang pedangnya dengan erat hanya dengan satu tangan dan mengalirkan energi spiritual yang besar pada pedangnya. Lava mengucur dari garis ukiran lava yang ada di permukaan pedang Tian Lei. Tian Lei lalu mengangkat pedangnya dan menebaskannya dengan santai ke arah Ye Hao dan yang lainnya. Naga lava kemudian muncul dan mulai menyerang ke arah Ye Hao dan teman-temannya. Bang! Keempat rekan Ye Hao berhasil ditelan oleh naga lava sementara Ye Hao berhasil selamat, tapi sebagai gantinya, tangan kanannya telah lenyap bersatu dengan lava. Di tengah dirinya yang berlutut, Ye Hao menatap ke arah Tian Lei dengan tatapan yang lebar. Ia benar-benar tak menyangka bahwa sosok yang awalnya dapat ia remehkan sebenarnya memiliki kekuatan semacam ini. Bahkan jika sebagian besar energi spiritual mereka telah habis saat melawan Fang Yuan, mereka tidak mungkin tidak dapat memberikan perlawanan seperti ini. Bagaimana bisa kau dapat melakukan sebanyak ini hanya dalam satu serangan? Ucap Ye Hao dengan tegang dan panik. Tanpa menjawab pertanyaan Ye Hao, Tian Lei segera muncul di dekat Ye Hao dan menebas kepala Ye Hao. Tian Lei kemudian tersenyum ketika kepala Ye Hao telah tergeletak di jalan. Entahlah, mungkin karena aku lebih kuat, ucap Tian Lei. Setelah menyelesaikan urusan yang cukup mudah untuknya, Tian Lei kemudian berbalik lalu berjalan ke arah Si Bingyan yang sedang membantu Fang Yuan mengobati lukanya. Tian Lei berhenti di depan Fang Yuan dan mulai merendahkan tubuhnya dengan duduk berjongkok. Maaf, aku tidak menggunakan ini sejak awal, ucap Tian Lei. Tian Lei lalu melihat ke arah Si Bingyan. Bingyan, biar aku mencoba untuk menyembuhkannya, ucap Tian Lei dan Si Bingyan mengangguk setuju. Tian Lei mengeluarkan api hitam di telapak tangan kanannya dan meletakkan telapak tangannya yang terbakar di kepala Fang Yuan. Api hitam segera membara dan membungkus seluruh tubuh Fang Yuan. Melihat hal ini, Zi Bingyan segera terkejut dengan mata melotot. Kak Tian Lei, apa yang kau lakukan? Ucap Zi Bingyan dengan rasa terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tian Lei. Tian Lei lalu menggeleng. Tidak apa-apa. Api ini adalah api yang misterius. Ini memiliki kekuatan penghancur juga memiliki kemampuan penyembuhan generasi yang luar biasa. Dengan ini, aku yakin luka luarnya akan sembuh dalam beberapa menit. Tapi, aku tak yakin dengan luka dalamnya. Itu cukup parah, ucap Tian Lei yang memasang wajah serius dan terus menatap api hitamnya yang membakar Fang Yuan. Fang Yuan tampak sedikit mengerang kesakitan. Tapi, luka luarnya yang cukup mengerikan mulai menghilang secara perlahan. Seperti yang dikatakan Tian Lei, luka luar Fang Yuan telah sembuh dalam beberapa menit. Tapi luka dalamnya yang parah tak dapat disembuhkan oleh api hitam milik Tian Lei. Tian Lei menarik tangannya dan menghilangkan api hitam dari tubuh Fang Yuan. Luka dalamnya cukup sulit untuk digenerasi, jadi hanya ini yang bisa aku lakukan. Dan lagi, kultivasinya juga terluka. Kau bantu dia menstabilkan kultivasinya agar dia hanya kehilangan 1 atau 2 bintang, bukan menjadi orang cacat, ucap Tian Lei dan Zi Bingyan segera mengangguk cepat.
Tian Lei lalu berdiri kembali dan menatap ke arah langit tempat tetua pertama dengan tetua kedua dan yang lainnya sedang bertarung. Di tempat tetua kedua dan yang lainnya, tampak sekali bahwa tetua pertama cukup kewalahan untuk menghadapi tetua kedua dan tetua yang lain secara bersamaan. Mereka terus beradu pukulan dan teknik untuk mengalahkan bahkan membunuh satu sama lain. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang tumbang sampai saat ini. Pada saat ini, tetua pertama tengah menghadapi tetua ketiga, tetua keempat dan tetua kelima sekaligus, sementara tetua kedua seperti sedang mempersiapkan sesuatu di belakang. Pada saat tetua pertama telah mendesak tiga tetua yang melawannya dengan cukup sulit, tetua pertama segera memberikan satu serangan kuat dan membuat tiga tetua harus terdorong mundur ke tempat tetua kedua. Tapak aura dingin. Tetua kedua segera melepaskan serangan yang telah ia persiapkan setelah ketiga rekannya kalah. Sementara itu, belum lama dengan kemenangan kecilnya, tetua pertama kini telah melihat sebuah telapak tangan aura dingin telah mengarah padanya. Bang! Tetua pertama yang tak dapat menghindari serangan itu memutuskan untuk beradu kekuatan dan membuat dirinya terpental ke belakang dengan darah yang keluar dari mulutnya. Sialan, melawan orang-orang yang memiliki kombinasi yang gila seperti ini sangatlah sulit. Ucap tetua pertama dengan kesal saat dirinya memegang perutnya yang terasa sakit. Tianzun ketujuh Klan Darah. Sementara itu, di tempat tetua kedua dan yang lainnya berdiri di udara, tampak Tian Lei telah berjalan di udara di dekat mereka dan berjalan ke arah mereka dari belakang. Para tetua. Tian Lei memanggil dengan pelan tapi penuh keseriusan. Keempat tetua melirik Tian Lei yang sudah ada di tengah-tengah mereka berdiri. Murid Istana Petir Utara, kami benar-benar sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Kedatangan kalian benar-benar sangatlah berarti untuk kami. Ucap tetua kedua dengan sopan. Tian Lei tersenyum tipis dan mengangguk. Yah, lagi pula kami akan meminta bantuan pada kalian juga nantinya. Ucap Tian Lei. Di kejauhan, saat sebelumnya Tian Lei telah berada di dekat keempat musuhnya, tetua pertama menatap Tian Lei dengan rasa terkejut dan bingung. Nak, mengapa kau ada di sini? Bukankah kau sedang melawan Ye Hao dan yang lainnya? Tanya tetua pertama dengan suara yang keras. Mendengar ini, Tian Lei di kejauhan mendengus dan tersenyum tipis. Melawan orang lemah yang telah kehilangan tenaga seperti mereka bukanlah hal yang sulit. Ucap Tian Lei dengan remeh dan membuat tetua pertama membelalakkan matanya sampai tak dapat berkata apa-apa. Sementara itu tetua kedua dan tiga tetua yang lain juga agak terkejut. Mereka melirik ke arah Tian Lei dan meneguk ludahnya dengan tegang. Setelah orang itu, Istana Petir Utara telah melahirkan monster lagi. Pikir mereka. Tetua kedua sedikit batuk dan menoleh ke arah Tian Lei. Nak, terima kasih telah membantu kami. Tapi biarkan pengkhianat ini menjadi urusan kami. Ucap tetua kedua dengan serius. Tian Lei tersenyum mendengar perkataan tetua kedua tersebut. Ia kemudian mengangguk pelan. Ya, lagi pula kalian sudah cukup untuk menghadapi Pak Tua ini. Juga, aku lebih tertarik untuk menghadapi dalang dari pengkhianatan ini. Ucap Tian Lei dan menatap serius ke arah sebuah menara yang cukup tinggi. Ia kemudian menghela nafasnya dan mulai terbang ke arah menara tersebut. Mendengar perkataan yang berani dari Tian Lei,
tetua kedua dan tetua lainnya cukup kaget. Tetua kedua yang melihat Tian Lei mulai terbang ke arah menara kemudian berkata, "Nak, apa kau serius mau melawan orang itu? Dia berkali-kali lebih kuat dibandingkan tetua pertama." Ucap tetua kedua dengan serius. Tian Lei kemudian berhenti dan menoleh tanpa membalikkan badannya. "Ya, aku tahu bahwa dia orang yang kuat. Tapi, aku juga bukanlah orang yang lemah." Ucap Tian Lei dan kembali terbang ke arah menara tinggi. Sementara tetua kedua menghela nafasnya, ia mencoba untuk tidak menghentikan Tian Lei lagi dan akan percaya dengan kekuatan Tian Lei. Di puncak menara tinggi yang dituju Tian Lei, pria parubaya berjubah hitam dengan identitas yang belum diketahui sedang berdiri dengan tatapan yang menyisir ke segala penjuru area sekte. Dirinya tampaknya sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam sekte. Tak lama kemudian, Tian Lei yang sebelumnya mengarah ke puncak menara kini telah berada di puncak menara tepat beberapa meter di belakang pria parubaya berjubah hitam tersebut. "Yo, kenapa aku cukup familiar denganmu ya?" Ucap Tian Lei dengan santai saat dirinya menatap punggung si pria berjubah hitam. Auramu itu sama seperti orang yang melawan Du Xuanyang, kaukah yang telah membunuhnya?" Ucap pria parubaya berjubah hitam dengan suara agak serak. "Jadi bahkan pergerakan sekte gerbang Dewa Racun juga ada hubungannya denganmu ya? Aku jadi penasaran denganmu. Walau aku familiar, aku juga sedikit lupa." Ucap Tian Lei. Tian Lei mengeluarkan pedang besarnya dari dalam cincin penyimpanannya dan menggenggam erat pedangnya. Ia lalu mengangkat pedangnya dan mengarahkan pedangnya ke arah pria berjubah hitam. "Wus, ayo bantu aku mengingat dirimu dengan bertarung." Ucap Tian Lei saat dirinya telah mengeluarkan aura ungu gelapnya. Merasakan aura Tian Lei, tubuh pria berjubah hitam tampak bergetar di dalam jubahnya dan kemungkinan besar itu karena amarah. Pria berjubah hitam kemudian membalikkan badannya dan menatap Tian Lei dengan dingin. "Aura itu. Kau adalah orang yang membunuh iblis hitam dan iblis putih ya?" Ucap pria berjubah hitam dengan rahangnya yang mengeras. Tian Lei mengerutkan keningnya, ia awalnya agak bingung dengan perkataan dari pria berjubah hitam, tapi ia kemudian mengerti dan tersenyum lebar dengan tatapan dingin. "Oh, begitu. Ternyata kau adalah Tianzun ketujuh dari klan darah, iya?" Ucap Tian Lei dengan semangat yang membara, entah mengapa dirinya tiba-tiba sangat ingin membunuh orang yang ada di depannya tersebut. Mungkin karena gara-gara orang inilah keluarganya yang dulu di Kekaisaran Yan hampir hancur oleh ulah Mo Wei. Tatapan mata sosok yang sebenarnya adalah Tianzun ketujuh klan darah tersebut kini semakin tajam saat Tian Lei telah mengetahui identitasnya. Bagaimana bisa orang dari tempat terpencil mengetahui identitasku? Bahkan jika itu hanya sekelas anggota inti, tidak mungkin orang-orang dari tempat terpencil dapat mengenali mereka. Ucap Tianzun ketujuh. Tanpa membalas pertanyaan Tianzun ketujuh, Tian Lei kini telah mengeluarkan asap saat ia bernafas panjang. Matanya kini telah berubah menjadi ungu gelap dan 7 cincin cahaya ungu telah mengelilingi tubuhnya. Wus! Pilar cahaya ungu terbentuk saat ketujuh cincin cahaya ungu bersatu dengan tubuh Tian Lei dan meluapkan energi ungu gelap yang besar. Kini, kekuatan Tian Lei mungkin telah berada di puncak Sovereign. Tapi,
Kekuatan dari Tianzun ke-7 masih belum diketahui karena Tianlei tak dapat melihat aura apapun darinya. Tianlei segera melesat saat dia telah meningkatkan kekuatannya dan langsung melayangkan pedang besarnya ke arah Tianzun ke-7. Bang! Tianzun ke-7 menangkap pedang Tianlei dan menahan serangan Tianlei dengan sangat baik. Tampak sekali bahwa ia sama sekali tak kesulitan. Tianzun ke-7 memegang pedang Tianlei dengan erat dan melemparnya bersama dengan Tianlei untuk menjauh. Energi darah yang sangat mengerikan sekarang telah menyelimuti seluruh tubuhnya dan Tianlei dapat melihat bahwa kultivasi Tianzun ke-7 sekarang bukan lagi puncak sovereign, melainkan penguasa agung bintang 1 sangat dasar. Tianlei menunjukkan tatapan serius kali ini saat ia menatap Tianzun ke-7. Orang ini berhasil memasuki ranah penguasa agung, pikir Tianlei dalam hatinya. Buak. Saat Tianlei berpikir, Tianzun ke-7 telah berada di udara di atas kepalanya dan meninjunya dari atas tapi malah berakhir meninju lantai batu karena Tianlei telah menghindar dengan cepat. Tianlei berdiri tegak di kejauhan dan mulai mengeluarkan energi ungu gelapnya yang semakin membara. Baiklah, tampaknya aku tak bisa meremehkanmu. Aku akan langsung serius dari awal, ucap Tianlei. Teratai 4 kehancuran. Tianlei melesat dengan kecepatan luar biasa dengan kilat ungu yang mengikuti langkahnya. Bang! Sekali lagi, Tianlei mencoba untuk menyerang Tianzun ke-7 dengan pedangnya tapi tetap dapat ditahan oleh Tianzun ke-7. Tianlei tak menghentikan aksinya di situ dan terus melawan Tianzun ke-7 dengan terus melayangkan pedang besarnya. Kekuatan mereka tampak seimbang, tapi sangat jelas bahwa Tianzun ke-7 masih belum mengeluarkan serangan apapun dan hanya menangkis serangan ledang Tianlei. Bang! 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 Tianlei menyerang secara membabi buta dengan beberapa kali menghantam tubuh Tianzun ke-7 dengan pedangnya dalam satu waktu. Tapi, bahkan serangan yang gila ini pun masih tak dapat mengenai Tianzun ke-7. Tianzun ke-7 kini telah memegang pergelangan tangan kanan Tianlei saat tadi Tianlei menyerangnya dengan pedangnya. Sudahi permainan kita, ucap Tianzun ke-7 pelan dengan suara seraknya. Buak. Huek. Tianzun ke-7 mengumpulkan energi darah di kepalan tangan kanannya dan meninju perut Tianlei sampai Tianlei memuntahkan darah. Tianlei sekarang telah terpental ke belakang dan berjarak puluhan meter dari Tianzun ke-7. Nak, jika ini 1 tahun yang lalu, mungkin kau dapat menyaingiku dengan kekuatan setingkat itu. Tapi sangat disayangkan, bakat luar biasamu akan hancur di sini, ucap Tianzun ke-7. Di kejauhan, Tianlei mengelap darah di bawah bibirnya dan menatap Tianzun ke-7 dengan tajam. Ini takkan berhasil. Aku harus menggunakan seni bela diri yang kuat untuk melawannya, ucap Tianlei. 3 buah jubah hitam telah keluar dari cincin penyimpanan Tianlei dan dipegang erat olehnya. Bayangan tubuh emas, ucap Tianlei pelan dan tubuhnya kini telah memancarkan cahaya emas. Tubuh Tianlei kini telah bercahaya dan Tianlei segera melemparkan ketiga jubah hitam di tangannya ke udara. 3 cahaya menembak dari tubuh Tianlei ke arah jubah hitam dan 3 sosok manusia telah mengisi jubah hitam yang dilemparkan oleh Tianlei. 3 sosok berjubah hitam ini memiliki kekuatan di tingkat sovereign bintang 5.
Mereka adalah belahan diri Tianlei dengan teknik bayangan tubuh emas. Tanpa menunggu perintah dari Tianlei, ketiga bayangan tubuh Tianlei segera melesat ke arah Tianzun ke-7 untuk mengulur waktu bagi Tianlei. Saat ketiga bayangan tubuhnya telah berhadapan dengan Tianzun ke-7, Tianlei yang asli kini menutup matanya. Ia merentangkan kedua tangannya dan memunculkan dua energi yang berbeda dari sana. Tangan kanan Tianlei mengeluarkan energi merah gelap dan menciptakan teratai penghancur tingkat 9 yang ukurannya telah diperkecil di atas telapak tangannya. Lalu tangan kiri Tianlei mengeluarkan energi ungu gelap dan menciptakan teratai yang kuat juga yang hampir menyaingi kekuatan teratai penghancur. Teratai penghancur dan teratai ungu gelap kini melayang dari telapak tangan Tianlei dan mengambang tepat di depan dada Tianlei. Energi di kedua tangan Tianlei kini berubah dan masing-masing kini telah mengeluarkan energi api hitam dan energi emas kebijaksanaan. Sama seperti kedua energi yang sebelumnya, energi api hitam dan energi emas kebijaksanaan kini mulai membentuk sebuah teratai juga di atas telapak tangan Tianlei. Teratai api hitam dan teratai emas kemudian tercipta dan Tianlei mulai membuka matanya perlahan. Tianlei memajukan kedua tangannya di depan dada dan menciptakan yin dan yang dengan kedua tangannya. Keempat teratai kini berada di tengah-tengah tangannya yang membentuk yin dan yang dan mulai bersatu untuk menciptakan teratai yang lebih dahsyat. Krak, serak. Dalam proses, tulang di tangan Tianlei mulai patah bahkan daging dan kulitnya juga mulai robek. Tianlei mengeraskan rahangnya untuk menahan rasa sakit akibat timbal balik dari teknik yang ia ciptakan ini. Api hitam membara dari dalam tubuh Tianlei dan membakar tubuhnya untuk segera meregenerasi tubuhnya yang terluka atau bahkan hancur. Sementara Tianlei sedang bersusah payah untuk membentuk tekniknya yang baru saja ia ciptakan di tempat tersebut, para bayangan tubuhnya kini sangat kewalahan untuk menghadapi Tianzun ke-7. Tianzun ke-7 kini menatap Tianlei sekilas dan merasakan energi yang dahsyat dari Tianlei yang asli. Gawat! Gumam Tianzun ke-7 yang melotot ke arah Tianlei yang sedang berjuang mati-matian. Tianzun ke-7 menyatukan kedua tangannya dan mengumpulkan energi darah yang mengamuk di sana. Bang! Gelombang energi darah yang dahsyat segera mengarah ke tiga bayangan tubuh Tianlei dan menyapu bersih mereka hingga menghilang menjadi cahaya. Tianzun ke-7 segera menatap Tianlei dengan tajam dan melesat ke arah Tianlei dengan kecepatan yang luar biasa. Ia memajukan tangan kanannya seperti hendak mencengkam Tianlei. "Nak, hentikan!" ucap Tianzun ke-7 dengan raut wajahnya yang agak panik. Tapi, sebelum Tianzun telah mencapai Tianlei untuk menghentikannya, Tianlei telah lebih dulu selesai menyatukan keempat teratai. Dengan dirinya yang masih diselimuti oleh api hitam, Tianlei mengangkat teratai 4 warna dengan tangan kanannya dan menatap Tianzun ke-7 dengan dingin. "Terima kasih untukmu, karenamu aku dapat menciptakan teknik mengerikan yang seperti ini. Teknik yang baru aku ciptakan ini akan aku namai sebagai teknik teratai 4 kehancuran," ucap Tianlei dengan keras dan melesat ke arah Tianzun ke-7 lalu memajukan tangan kanannya untuk melawan Tianzun ke-7 dengan teratai 4 warna yang memiliki energi yang dahsyat. Di tengah-tengah jarak antara Tianlei dengan Tianzun ke-7, teratai 4 kehancuran mulai mengeluarkan suara berdengung dan memiliki energi yang tak stabil.
Teratai dengan 4 warna tersebut kemudian mulai menyusut sampai ukurannya hanya mencapai ukuran bola sepak saja. Kemudian, tak sampai 1 detik, teratai yang telah menyusut tiba-tiba berdenyut dengan cepat dan mulai membengkak dengan kebocoran energi yang luar biasa. Dengan hal ini, sudah sangat jelas bahwa kekuatan yang baru saja diciptakan oleh Tianlei masih belum stabil dan takkan mengeluarkan kekuatan aslinya. Bang! Bang! BOMM! Ledakan yang sangat dahsyat terjadi dan membuat energi kehancuran tersebar ke segala arah di sekitar area. Udara yang diam bahkan berguncang hebat dan puncak menara bersama dengan seluruh menara telah hancur runtuh sepenuhnya. Hempasan gelombang angin yang dahsyat bersatu dengan energi kehancuran dan meruntuhkan seluruh bangunan yang dilaluinya. Bahkan, jika pusat ledakan sebelumnya adalah di puncak menara yang sangat tinggi, daratan di bawahnya pun sampai terkena dampak dari ledakan yang membentuk bola raksasa tersebut. Area dengan jarak ratusan meter dari pusat ledakan kini telah berubah menjadi reruntuhan layaknya telah terjadi bencana dahsyat di tempat tersebut. Banyak murid yang bertarung di area tersebut telah terluka parah atau bahkan mati. Semua orang sebelumnya bahkan sempat tercengang dengan ledakan yang dahsyat ini sampai menghentikan pertarungan untuk menyaksikan fenomena. Para tetua yang sebelumnya bertarung juga terhenti sejenak untuk menatap ledakan dahsyat dengan rasa tegang. Sementara Tianlei dan Tianzun ketujuh yang berada di pusat ledakan maha dahsyat tersebut tentunya ada dalam keadaan yang mengenaskan. Tianlei tampak jatuh dari ketinggian bersama dengan reruntuhan puncak menara, tubuhnya terluka parah bahkan api hitam yang memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa juga tak dapat menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Jika bisa pun, api hitam pastinya memerlukan waktu berhari-hari untuk menyembuhkan seluruh luka yang ia miliki saat ini. Tianlei yang sama sekali tak dapat menggerakkan tubuhnya kini hanya dapat pasrah jika ia harus menerima luka lagi karena jatuh dari ketinggian. Ia hanya dapat mengeraskan rahangnya untuk menahan rasa sakit yang ia terima saat ini. Baginya, sekarang yang terpenting adalah menjaga kesadarannya agar tidak hilang. Sial, aku terlalu ceroboh. Harusnya aku melawannya secara perlahan saja. Tapi, yang terpenting, kesadaranku. Ucap Tianlei dengan lemah dalam hatinya lalu kesadarannya benar-benar hilang dan ia jatuh pingsan. Buak. Kekuatan misterius. Tianlei telah jatuh ke dalam reruntuhan menara yang ia pijak sebelumnya dan terkubur di sana. Sementara itu, di reruntuhan tak jauh dari tempat Tianlei jatuh, sebuah bongkahan baru tampak bergetar lalu beterbangan saat ada dorongan dari bawahnya. Dari dalam reruntuhan tersebut, tampak Tianzun ketujuh dengan luka di seluruh tubuhnya berdiri dengan nafas tak teratur dan tatapan tajam yang mengarah ke tempat jatuhnya Tianlei. Benar-benar energi penghancur yang dahsyat. Anak ini mengingatkanku pada seseorang. Ucap Tianzun ketujuh dengan suara yang kelelahan. Tianzun ketujuh kemudian mulai berjalan perlahan dengan tubuhnya yang bergetar ke arah tempat Tianlei jatuh. Saat sampai di suatu reruntuhan bangunan, Tianzun ketujuh dapat melihat tubuh Tianlei dengan bagian perut hingga ujung kakinya yang terkubur reruntuhan dan hanya memperlihatkan tubuh bagian atasnya saja. Tianzun ketujuh menghela nafas dengan marah dan menatap Tianlei dengan tajam. Nak, kau berhasil membuatku terlupa parah.
Bakat mengerikan sepertimu harus dibasmi agar tidak menghalangi kami di masa depan. Ucap Tianzun ke-7. Tianzun ke-7 dengan energinya yang tak banyak lagi kemudian mengepalkan tangannya dan mengeluarkan energi darah yang mematikan di tangannya tersebut. Dengan kekuatan yang cukup mengerikan ini, Tianzun ke-7 mulai mengayunkan tinjunya untuk membunuh Tianlei. Tapi, dalam sekejap mata, sebuah sinar ungu gelap muncul di dahi Tianlei. Sebuah segel yang sangat mendominasi muncul di sana dan memiliki energi kehancuran yang sangat hebat. Tianlei yang sebelumnya sudah tak sadarkan diri kemudian menggerakkan tangannya tanpa membuka matanya dan menahan serangan Tianzun ke-7 hanya dengan fisiknya. Ketika serangannya ditahan dan tangannya ditangkap oleh Tianlei, Tianzun ke-7 tentu sangatlah terkejut karena sudah seharusnya Tianlei tak dapat bergerak lagi, apalagi sampai menahan serangannya. Ketika keterkejutannya memenuhi pikiran Tianzun ke-7, Tianlei mulai membuka matanya dengan perlahan dan menunjukkan tatapan mata ungu gelap yang sangat mendominasi. Ketika matanya telah terbuka, Tianlei mulai menggerakkan tangannya dan melempar Tianzun ke-7 untuk menjauh. Tianlei lalu berdiri dan memaksa semua reruntuhan yang menimpanya untuk menyingkir. Tatapan mata Tianlei kini sangat dingin dan ia tak menunjukkan ekspresi apapun. Ini seperti Tianlei telah sadar tapi di sisi lain juga tidak sadar. Atau lebih tepatnya, yang sadar sama sekali bukanlah Tianlei. Tianlei kini berdiri dengan tegak di atas reruntuhan dan menatap Tianzun ke-7 dengan tatapan kosong yang sama sekali tak memiliki emosi. Api hitam kemudian membara untuk membakar seluruh tubuhnya. Yang seharusnya sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari untuk menyembuhkan tubuh Tianlei yang terluka parah, kini entah mengapa api hitam yang membara di tubuh Tianlei dapat menyembuhkan seluruh luka Tianlei dengan sangat cepat. Tidak, anak ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dia seperti orang yang berbeda. Ucap Tianzun ke-7 yang berdiri menatap Tianlei dengan tajam. Wus! Tianzun ke-7 kemudian meluapkan energi darahnya sekali lagi dan melesat ke arah Tianlei. Sekuat apapun kau yang sekarang, kau tetaplah orang yang telah terluka parah. Ucap Tianzun ke-7. Tianzun ke-7 yang kini telah berada di depan Tianlei menatap Tianlei dengan tajam. Energi darahnya memusat di tangan kanannya yang telah mengepal erat dan ia segera meninju ke arah Tianlei. Tep. Tianlei dapat menangkap tinju Tianzun ke-7 dengan sangat mudah dan lagi-lagi ia sama sekali tak mengeluarkan emosi apapun, hanya ada tatapan kosong darinya. Tianlei mengeratkan kepalan tangannya. Energi ungu yang mengandung kekuatan penghancur kemudian muncul di tangannya dan ia langsung meninju bagian tulang rusuk kiri Tianzun ke-7. Buak! Krak! Tianzun ke-7 yang telah ditinju oleh Tianlei dengan energi ungu yang misterius tersebut pun hanya dapat terpental jauh dengan beberapa tulang rusuknya yang patah. Tianzun ke-7 kini kembali berdiri di kejauhan dan mengelap darah yang ada di bawah bibirnya. Kekuatan fisik anak ini sangat gila. Ditambah energi ungu yang sangat berbeda dengan yang digunakan anak ini sebelumnya. Ucap Tianzun ke-7 saat dirinya menatap Tianlei dengan serius. Aku harus mengeluarkan segalanya dalam satu serangan. Ucap Tianzun ke-7 lagi. Energi darah kemudian meluap dari dalam tubuh Tianzun ke-7 dan kemudian berubah menjadi lautan darah di bawah kaki Tianzun ke-7.
Tianzun ketujuh kemudian mengangkat kedua tangannya dan lautan darah memunculkan ombak darah yang tinggi. Segel Dewa Darah tingkat ketiga. Segel Tombak Darah. Kemudian, ombak darah yang telah meninggi mulai membentuk tombak darah raksasa dan segera ditembakkan ke arah arah Tianlei yang masih berdiri di tempatnya. Melihat tombak darah yang bergerak ke arahnya, Tianlei masih saja tidak menunjukkan ekspresi apapun, bahkan kewaspadaan tak terlihat di wajahnya. Ketika mata tombak darah telah berada tepat di depannya, Tianlei dengan tenang mengambil ancang-ancang untuk meninju mata tombak darah tersebut. Energi ungu misterius yang sebelumnya kembali muncul di tangan kanannya dan Tianlei segera melayangkan tinjunya di saat tombak darah telah benar-benar dekat dengannya. Bang! Krak! Duar! Tinju kuat Tianlei yang mengenai tombak darah segera membuat tombak darah milik Tianzun ketujuh retak bahkan hancur berkeping-keping. Hal ini kemudian memberikan serangan balik pada tubuh Tianzun ketujuh sampai dirinya memuntahkan darah yang banyak dari mulutnya. Nafas Tianzun ketujuh yang membungkuk ini terengah-engah dan kepalanya ia angkat untuk melihat Tianlei dengan tajam. Kekuatan fisik semacam ini, hanya orang itu yang memilikinya. Tapi, sudah beberapa tahun sejak kematiannya. Tidak mungkin bukan. Tianzun ketujuh tidak melanjutkan kata-katanya dan terus menatap Tianlei dengan seksama. Haha, tidak mungkin. Ya kan? Ucap Tianzun ketujuh pelan saat dirinya tertawa pelan. Kini dirinya terdiam dan atapan mata Tianzun ketujuh yang mengarah ke Tianlei menjadi lebar lalu ia menelan ludahnya dengan tegang. Dalam benaknya, jika ia memperhatikan sosok muda di depannya dengan seksama, itu cukup mirip dengan seseorang yang ia maksud dalam perkataannya sebelumnya. Yah, hanya dia yang memiliki kekuatan fisik semacam ini. Hanya dia juga yang mampu menghilangkan batasan penguasa agung dengan sovereign. Sekarang aku cukup yakin. Nak, kau pasti Tianlei Huangdi. Ucap Tianzun ketujuh dengan penekanan kuat dalam kalimat terakhirnya. Tianzun ketujuh kini mengeraskan rahangnya dan menatap Tianlei yang hanya diam dengan tegang. Kabur. Aku harus kabur. Tianlei Huangdi adalah sumber teror dan bencana bagi semua musuhnya. Jika ingin hidup, aku harus kabur. Itulah beberapa hal yang terus terlintas dalam benak Tianzun ketujuh yang masih bergetar saat menatap Tianlei dengan tegang. Tanpa pikir panjang, di tengah ketegangannya, Tianzun ketujuh segera menggerakkan kakinya dan berbalik untuk membelakangi Tianlei. Ketika Tianzun ketujuh berbalik, sebuah retakan ruang segera ia ciptakan di udara kosong untuk melarikan diri dari tempat tersebut agar ia dapat melaporkan kembalinya Tianlei pada Patriark Klan Darah. Tapi, ketika Tianzun ketujuh hendak melompat masuk dalam celah dimensi, Tianlei mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Tek! Ketika jentikan jari Tianlei terdengar di area,
sebuah kubus ungu raksasa yang tembus pandang segera mengurung area yang hanya memuat Tianzun ke-7 dan Tianlei. Retakan ruang yang diciptakan oleh Tianzun ke-7 pun menghilang begitu saja dan Tianzun ke-7 menghentikan langkahnya setelah ia hilang harapan. Ia kini berkeringat dingin meski cuaca panas dan menelan ludahnya dengan tegang. Secara perlahan, Tianzun ke-7 berbalik dan menatap Tianlei dengan tegang. Dalam tatapannya, saat ini Tianlei telah membuka kedua kakinya selebar bahu, lututnya sedikit ia tekuk dan kedua tangannya menempel di samping kanan dan kiri pinggangnya. Energi ungu yang dahsyat membungkus seluruh tubuh Tianlei dan seluruhnya mulai menuju ke kedua tangannya. Melihat hal ini, Tianzun ke-7 hanya dapat memberikan ekspresi tegang. Di saat ketegangan Tianzun ke-7 ini, Tianlei mulai bergerak dan memajukan kedua tangannya bersamaan dengan kuat. Bang! Gelombang pemusnah energi ungu yang sangat dahsyat dengan kekuatan penghancur segera terlepas dari tubuh Tianlei dan menembak ke arah Tianzun ke-7. Tianzun ke-7 kini hanya dapat menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan menggunakan seluruh energi darahnya yang tersisa untuk melakukan pertahanan. Tapi, gelombang pemusnah ungu sekarang telah menyapu dirinya dan dirinya masih bertahan sekuat tenaga. Pertahanan Tianzun ke-7 sangat lemah dibandingkan energi ungu yang sedang menyapu dirinya. Hingga akhirnya Tianzun ke-7 tak dapat bertahan lagi. Ah! Tianzun ke-7 berteriak keras ketika dirinya dihempaskan oleh gelombang pemusnah ungu. Tianlei Huangdi. Lihatlah nanti. Ketika langit menjadi darah, dunia akan menjadi milik kami. Hahaha. Tianzun ke-7 berteriak dengan sangat keras sampai akhirnya dirinya mati. Ketika Tianzun ke-7 mati, gelombang pemusnah energi ungu juga telah hilang dari dunia. Begitu juga dengan kubus ungu yang mengurung Tianzun ke-7 bersama dengan Tianlei. Sosok cahaya ungu. Beberapa menit setelah Tianlei telah membunuh Tianzun ke-7, situasi perperangan telah berbalik. Semua murid pengkhianat telah dibasmi dengan bantuan Xiao Hong, Nisien dan Yuer. Sementara tetua pertama juga telah dibunuh oleh keempat tetua. Di atas reruntuhan yang cukup tinggi, Tianlei berdiri dengan tegak. Nampak sekali bahwa kesadaran asli dari Tianlei masih belum kembali. Tianlei kini tampak melihat ke arah puncak sebuah bukit besar. Ketika ia menatap ke sana, segel ungu yang ada di dahinya mulai mengeluarkan cahaya terang. Kemudian, dari arah puncak bukit di kejauhan, seberkas sinar ungu gelap mulai memancar dan tampak sebuah benda menembak ke arah Tianlei. Para tetua dan rekan-rekan Tianlei melihat itu dengan serius. Khususnya tetua kedua, ia sangat serius saat menatap benda yang sedang menuju ke arah Tianlei. Ketika benda yang melesat ke arah Tianlei telah berada di depan mata Tianlei, Tianlei segera mengulurkan kedua tangannya untuk menangkap benda tersebut. Benda ini adalah sebuah permata ungu gelap. Ini adalah benda yang diincar oleh tetua pertama juga yang dicari oleh Tianzun ke-7 saat berada di puncak menara. Saat baru beberapa detik permata tersebut berada di atas kedua telapak tangan Tianlei, tetua kedua telah melesat dengan sangat cepat ke arah Tianlei. Nak, berani sekali kau mengambil harta kami. Jadi inilah tujuan kalian membantu kami. Ucap tetua kedua di udara. Hei Pak Tua, apa yang kau lakukan? Xiao Hong segera bereaksi ketika tetua kedua tampak akan berbuat sesuatu pada kakaknya.
Xiao Hong kini ikut melesat jauh di belakang tetua kedua dan Nisien juga Yuer mengikutinya dari belakang. Saat tetua kedua hanya berjarak puluhan meter saja dari tempat Tian Lei berdiri, Xiao Hong segera melompat dari arah belakang dan melayangkan tinjunya ke arah tetua kedua. Bang! Ketika tinju Xiao Hong hampir mencapai tetua kedua, ketiga tetua segera menahan tinjuan Xiao Hong tersebut. Kini, ketiga tetua dan ketiga rekan Tian Lei saling berhadapan di udara. Nak, terima kasih atas bantuan kalian. Tapi tindakan teman kalian sama seperti pencuri. Dan lagi, alasan kami berperang dengan tetua pertama juga untuk mempertahankan benda tersebut. Dan sekarang, kalian datang untuk mengambilnya juga. Ucap tetua ketiga saat dirinya menatap Xiao Hong. Xiao Hong yang ingin segera membantu kakaknya pun mengeraskan rahangnya dan mulai melayangkan tinju ke arah tetua kedua. Dan akhirnya pertarungan antar tiga orang ini pun dimulai. Sementara itu, tetua kedua yang melesat ke arah Tian Lei kini hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat Tian Lei. Tetua kedua segera mengepalkan tangannya ketika ia telah ada di dekat Tian Lei dan ia langsung melayangkan tinjunya tersebut. Nak, lepaskan permata itu. Ucap tetua kedua dengan keras. Tap. Dengan sangat mudah, Tian Lei menangkap tinju dari tetua kedua dengan tangan kanannya tanpa menoleh sedikitpun. Tian Lei kemudian mencengkram kepalan tangan tetua kedua yang ia tangkap dengan kuat untuk mengunci pergerakan tetua kedua. Tian Lei mengangkat kaki kanannya dan langsung menendang perut tetua kedua bersamaan dengan ia melepaskan cengkeraman tangannya. Alhasil, tetua kedua memuntahkan darah dari mulutnya dan terpental jauh ke belakang. Pada saat ini, Tian Lei sama sekali tak menghiraukan keberadaan orang lain yang mungkin akan menyerangnya dan kembali memegang permata ungu gelap dengan kedua tangannya. Segel ungu gelap di dahi Tian Lei kemudian memancarkan cahaya ungu gelap dan membuat permata ungu di atas kedua telapak tangan Tian Lei mengeluarkan getaran kuat. Permata ungu gelap ini kemudian bergerak naik ke langit dan mulai menunjukkan retakan di permukaannya. Bang! 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 Langit tiba-tiba menjadi gelap, awan hitam tersebar dan menutupi langit yang menjadi atap dunia Xuanwu, bahkan saat ini dunia mengeluarkan suara mengerikan. Pada saat ini seluruh daratan bergetar. Benua Tengah, Benua Barat, Benua Timur, Benua Selatan, bahkan Benua Utara pun secara keseluruhan berguncang. Aliran ruang dan waktu dalam jarak ribuan kilometer dari tempat permata ungu di langit pun mengalami kekacauan yang dahsyat. Ini seperti dunia telah menghadapi akhirnya. Semua orang yang ada di Sekte Es Agung menatap fenomena yang sedang terjadi di sana dengan wajah bingung dan mulut menganga. Tidak. Bukan hanya mereka, seluruh penghuni di dunia Xuanwu juga larut dalam kebingungan dan kekhawatiran. Para tetua dan ketiga teman Tian Lei yang awalnya saling bertarung di udara kini secara tak sadar menghentikan pertarungan mereka dan menatap ke segala arah untuk menyaksikan hal mengerikan yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Ucap Xiao Hong dengan pelan saat dirinya menelan ludahnya dengan tegang, namun semua orang menggeleng dalam diam. Tetua kedua yang tak jauh dari tempat mereka mengabaikan seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Fokusnya saat ini hanya ada pada permata ungu yang menjadi asal mula seluruh fenomena. Sebenarnya apa yang dibawa pulang adik dari Dewi Teratai Putih puluhan tahun yang lalu?
Ucap tetua kedua dengan pelan dan yang ia sebut sebagai adik Dewi Teratai Putih adalah mantan tetua ketiga yang sebelumnya. Sementara dunia tampak akan mencapai akhir, permata ungu gelap di langit kini mulai retak dan hancur sepenuhnya. Cahaya ungu gelap kini memenuhi seluruh sekte es agung lalu bersatu dan memadat di tempat awal permata ungu gelap. Cahaya ungu gelap terus memadat hingga akhirnya sosok pria ungu gelap pun tercipta dari cahaya ungu gelap tersebut. Semua orang menatap tegang ke arah sosok cahaya ungu gelap dan tanpa mereka sadari mereka mulai merendahkan tubuhnya sampai akhirnya seluruh orang yang ada di sekte es agung yang melihat sosok ini bersujud ke arahnya. Sosok cahaya ungu gelap kemudian mulai membuka matanya perlahan, lalu ia tampak mengeluarkan senyumannya saat ia menatap ke arah Tian Lei di bawahnya meskipun tidak terlihat jelas. Sosok cahaya ungu gelap ini kemudian mengangkat tangannya dan mulai menjentikkan jarinya. Tek! Suara jentikan jari dari sosok ini sangatlah besar dan tersebar ke segala penjuru dunia Xuanwu. Lalu, setelah jentikan jari terdengar ke seluruh dunia, ruang dan waktu di dunia Xuanwu jadi berhenti. Akibatnya, seluruh penghuni dunia Xuanwu tak bergerak, bahkan angin sekalipun tak memiliki pergerakan. Setelah menghentikan ruang dan waktu di dunia ini, sosok cahaya ungu gelap kembali menatap Tian Lei dan segel ungu gelap yang ada di dahi Tian Lei mulai memudar hingga menghilang, begitu juga dengan mata ungu gelapnya. Tubuh Tian Lei lalu jatuh dengan keadaan berlutut hingga beberapa detik kemudian Tian Lei kembali membuka matanya dan memperlihatkan sepasang mata merahnya yang normal. Dalam hal ini, Tian Lei telah memunculkan kesadarannya yang asli. Dalam tatapannya, setelah Tian Lei membuka matanya, Tian Lei dapat melihat sosok cahaya ungu gelap yang berdiri di langit dengan senyuman yang mengarah ke arahnya. Tian Lei tampak tak dapat berkata apapun saat melihat sosok cahaya ungu gelap di langit. Ia benar-benar kagum juga agak takut dengan sosok tersebut, karena kekuatan yang dipancarkan oleh sosok ini bahkan melampaui apa yang dapat ditampung oleh dunia Xuanwu. Yang artinya, hanya satu tempat yang dapat menjadi asal sosok cahaya ungu gelap tersebut. Dunia atas. Sosok ini pasti berasal dari sana. Tapi, ketika Tian Lei masih menatap sosok ungu gelap tersebut dengan kekaguman, ia kemudian segera tersadar dalam lamunan dan menatap ke segala arah saat ia merasakan hal aneh terjadi pada ruang dan waktu. Apa yang terjadi pada ruang dan waktu? Tian Lei bergumam pelan dalam kebingungan. Tenang saja, aku hanya menghentikan ruang dan waktu di dunia bawah ini. Takkan terjadi hal yang serius. Ucap sosok cahaya ungu dengan nada bicara yang santai. Tian Lei kemudian kembali menatap ke arah sosok cahaya ungu gelap dan mengangkat alisnya. Menghentikan waktu. Apakah itu mungkin? Tanya Tian Lei. Dalam hal ini, tampaknya rasa takutnya pada sosok tersebut telah menghilang. Hoam. Sosok cahaya ungu di langit tampak menguap seperti orang ngantuk. Sikapnya ini tentu saja sangatlah mirip dengan Tian Lei yang selalu bersikap santai. Lalu sosok cahaya ungu gelap mulai berbicara dengan nada malas. Jika itu di dunia atas, maka mustahil menghentikan waktu. Tapi, bahkan seorang penguasa dunia dapat menghentikan waktu di dunia bawah. Tian Lei kemudian mengangguk paham, entah mengapa ia bisa paham padahal itu bukan pemahaman yang dapat dimengerti oleh orang-orang dunia bawah.
Tian Lei kemudian tersadar akan sesuatu dan menggeleng sebelum ia menatap sosok di langit dengan tatapan serius. Tidak, yang terpenting saat ini adalah, siapa kau? Ucap Tian Lei dengan serius dan tatapan yang tajam. Episode sebelumnya, kekuatan misterius. Episode berikutnya, asal-usul Tian Lei yang sebenarnya.